kejadian udah lama ya, kita tahun 2012, dimana saya sudah divonis dokter karena kista endometriosis yang semua orang tidak pernah mengalami dan harus ditinggal sekitar 20%. Tapi kalau saya tidak aktif dalam hidup saya, mungkin bisa tidak terjadi lagi. Tapi kenyataannya dalam kurun waktu 1 tahun, itu kurang lebih 1 tahun saya 8 bulan suntik apos untuk menunjukkan 8 bulan saya. Jadi saya di menopause paksa. Tapi kenyataannya beberapa bulan kemudian usaha saya itu bulan dan makin besar. Yang dari 9 akan 12 cm. Dan itu sangat menyiksa sekali. Saya sampai 8 kali sudah putus asa. Kenapa kok saya selalu sakit terus? Karena setiap kali saya sakit itu sampai nggak bisa jalan. Hanya waktu itu saya datang ke dokter di Semarang dan dokter itu menyatakan tidak ada jalan lain untuk operasi. Tapi kenyataannya saya bingung karena waktu itu saya harus merawat orang saya yang sakit. Dan saya pulang ke rumah tidak izin suami waktu itu. Tapi saya berpikir saya urusin waktu saya daripada saya operasi dulu. Tapi kenyataannya mertua saya makin parah. Hanya dalam waktu 8 bulan mertua saya ditanggung Tuhan. Dan waktu itu saya menggantikan diri datang lagi ke rumah sakit. Tapi dokter menyatakan bahwa saya tidak bisa untuk operasi untuk diri saya karena resikonya terlalu tinggi, karena sudah terlalu khusus besar saya itu sudah lengket, saluran kencing sudah lengket, jadi dokter tidak berani untuk ambil tindakan. Saya waktu itu bingung, terus gimana dok? Apalagi itu bukan masalah begitu tapi ini masalah nyawa. Kalau masalah saya cuma tinggal ambil aja saya terima. Tapi ini masalah nyawa itu. Kemudian saya pulang ke rumah dengan harapan bagaimana ini? Saya hanya cari konsultasi dan dokter Semarang juga kasih rekomendasi untuk ke Singapura ke Indonesia. Tapi saya berpikir karena ke Singapura saya tidak bersama saudara di sana. Saya di sini juga bersama. Akhirnya waktu itu Tuhan mempertemukan saya dengan sepupu saya yang lama tidak pernah kontak sama saya atau di kontak agar saya bagaimana. Saya cerita saya sakit seperti ini dan dokter tidak bisa menangani. Terus sepupunya ayo bawa ke Jakarta. Nah singkat cerita saya ke Jakarta, dokter di Jakarta menyatakan bahwa ini penyakit biasa wanita. Setelah itu saya bingung. Dokter yang satu bilang tidak bisa, yang satu lama jalan waktu. Hanya saya 2 hari dibiopsi dan seminggu kemudian saya operasi di situ. Tapi dalam waktu saya operasi, teman-teman saya yang berdoa, teman-teman saya, teman saya, dia selalu pengen doa saya. Ada satu ibu yang satu bolak-balik ini mendoa saya dan dia dikasih suara sama Allah terus doakan dibebaskan. Saya waktu mau masuk ke ruang operasi itu dia telepon lagi. Saya mau nggak apa bu, kenapa? Udah saya mau bingung. Kenapa saya doa terus-terusan? Apa itu doa? Waktu saya masuk ke ruang operasi, saya mau anestesi sama dokter anestesi mau itu namanya. Saya mau saya Kristen. Kita juga sama-sama Kristen. Kita percaya, saya percaya. Kasih Tuhan tahu. Ya, itu sudah sulit itu doa. Saya doanya masih terus saudara. Saya mau sama Tuhan, saya pasrahkan jiwa saya dan nyawa saya saat ini. Tuhan ambil saya sudah siap. Saya sudah sakit sudah. Dikatakan putus asa juga. Tapi saya sudah tidak ada harapan lagi. Jadi untuk apa saya memikirkan putus asa atau saya mengatakan Tuhan kalau memikirkan izinkan saya kembali, saya siap saat itu. Saya sudah ngomong sama anak saya, sudah ngomong sama keluarga, teman-teman. Setelah operasi ternyata kepada badan. Jadi waktu itu saya dapat ditanya dari suster yang menangani juga yang ambil dokter. Waktu dokter membuka periksa itu darah keluar kayak air laut. Keluar semua. Jadi tidak bisa ditangani sama sekali. Dan tidak lama itu monitor yang di ruangan itu saya pulang. Karena saya hilang sudah.
itu sekitar 15-20 menit. Tapi saya di sana merasa saya di satu taman itu bagus karena itu bunga semua itu tidak ada dimanapun yang pernah saya lihat seperti itu. Dan suasananya pun juga cerah, panas, tapi aku nggak bisa lihat rasanya mana. Tapi saya dengan negara-negaranya, kenapa saya ada di tempat ini? Kenapa dengan saya sendirian. Dan yang negara-negara itu, saya itu di taman itu, hati saya telanjang. Ada saya selama hidup saya tidak pernah lepas dari pakai sendal. Baju saya itu putih, kayak juga putih, dan rambut saya itu panjang. Saya tidak pernah punya rambut panjang dalam hidup saya. Cuma saya tidak memikirkan itu, saya memikirkannya bagus sekali tamannya gitu. Saya senang di situ, saya damai sekali rasanya. Nah, waktu saya melangkah gitu, ada suara Tuhan, pulang, saya mau pulang gitu. Tapi saya mau pulang, dan waktu Tuhan mau pulang, saya melangkah, jalan itu mungkin saya yang kedua, ada suara seperti itu lagi, suaranya pulang, saya mau pulang, dan jalan itu masih sempit, saya tidak itu, jalan saya kemana ini? Sampai ketiga kalinya Tuhan mau dengan suara yang lebih lantang dan keras, pulang, dan itu benar-benar jalan itu seperti lubang jalan itu. Jadi saya mati. Ini keras saya mau pulang. Saya pulang pulang. Tapi di belakang itu ada suara anak saya memanggil saya, kamu gitu. Anak saya kedua panggil saya. Bapak yang di belakang itu bilang semuanya sudah. Nah ternyata di ruang operasi itu dokter sudah mengatakan jenis anak-anak berbeda satu jenis. Tapi ada satu suster yang membantunya pemilihan saya bersudah darah-darah yang berdarah-darah nanti kepada sudah itu sampai besi itu nanti baru alat-alatnya begitu sakit karena pemikirannya juga sudah ada nyawa gitu. Tapi setelah selesai semua dokter ambil keluar dari pintu ruang operasi dengan tim suster ini mau cabut alat-alat yang begitu saya tapi dengan tiba-tiba monitor itu kembali lagi ada di kontrol. Kan dokter itu menjerit manggil satu tim justru ada di depan baru ada di depan lagi terus dokter itu saya ngomong kamu mungkin itu hanya mau kembali aku lalu monitor itu kembali ternyata dia monitor itu kembali lagi ke semua anda saya terus kedua kalinya dan saya dioperasi selama 8 jam dan 2 kali saya di ruang isolasi tidak bisa ditengok ke siapapun dan saya duduknya sekedar pastor itu sampai minggu saya tidak bisa bukan makan tapi putri saya suster ini kamu ceritakan Tuhan itu luar biasa ya dan saya percaya Tuhan itu baik dan Tuhan itu mau menolong kita apapun persoalan kita jangan lepas dari Tuhan. Saya kenal dengan satu ayat Matius 11 ayatnya ber-22. Marilah kita sudah berdoa berat itulah yang menjadikan kekuatan bagi saya. Kalau kita bersama Tuhan pasti kita akan kuat dan kita dimampukan apa yang kita kerjakan Tuhan pasti menyertai. Kesaksian saya ini bisa menjadi kekuatan bagi teman-teman di luar sana. Jangan tinggalkan kita. Percaya sama Tuhan sepenuhnya. Kiranya dengan kesaksian saya menjadi berkat. Seseorang yang cuek di sekitaran kita. Nah, berikut tanda orang cuek menurut psikolog. Cuek merupakan suatu sikap yang identik dengan bodo amat, tidak peduli, dingin, atau hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga banyak orang yang tidak menyukai seseorang yang cuek. Namun tidak sedikit juga orang yang menyukai seseorang yang cuek. Tanda orang cuek menurut psikolog adalah tidak pernah berinteraksi,
memilih untuk menyendiri, tidak memikirkan anggapan orang lain, tidak pernah memberikan perhatian apapun kepada orang lain dan berhati dingin. Namun, banyak juga yang tidak menyadari bahwa dirinya sendiri merupakan seseorang yang cuek. Ada seseorang cuek menurut psikolog. 1. Tidak pernah berinteraksi. Seseorang yang terlihat cuek biasanya seseorang yang tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Dia juga tidak pernah bertanya terlebih dahulu kepada orang lain sehingga dianggap sebagai seseorang yang cuek. Padahal bisa saja orang tersebut memang tidak menyukai interaksi dengan orang lain atau introvert. Setiap orang pasti memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga ketika tidak pernah berinteraksi karena kesukaannya seperti itu malah bisa dianggap cuek menurut psikolog. 2. Memilih untuk menyendiri. Tanda yang kedua adalah memilih untuk menyendiri. Seseorang yang memilih sendiri dibandingkan bersama dengan orang lain malah bisa dianggap sebagai seseorang yang cuek. Kesendirian memang bisa membuat lebih tenang dan nyaman. Namun persepsi setiap orang yang berbeda-beda, maka banyak yang menganggap bahwa orang yang sering menyendiri adalah orang yang cuek. 3. Tidak memikirkan anggapan orang lain. Tanda yang selanjutnya adalah tidak memikirkan anggapan orang lain. Biasanya orang akan mengubah dirinya seperti persepsi orang lain. Namun, ada juga yang justru tidak membutuhkan tanggapan, kritikan, atau hal lainnya yang berasal dari orang lain. Sikap seperti itu yang dianggap bahwa orang tersebut sangat cuek karena tidak menghiraukan anggapan atau kritikan yang diberikan orang lain kepada dirinya. 4. Tidak pernah memberikan perhatian apapun kepada orang lain. Perhatian bisa berupa lisan, tulisan, ataupun sikap. Namun, tanda orang cuek tidak pernah memberikan perhatian apapun kepada orang lain, sehingga orang tersebut dianggap sebagai orang yang cuek. Karena seseorang yang memilih untuk menyendiri dan tidak berinteraksi dengan orang lain, biasanya tidak pernah memberikan perhatian apapun kepada orang lain. 5. Berhati dingin. Seseorang yang berhati dingin memang menjadi tanda yang sangat mudah dikenali terhadap orang yang cuek. Biasanya, seseorang yang berhati dingin akan bersikap bodoh amat dan tidak mementingkan orang lain. Hal tersebut terjadi karena merasa bahwa orang lain tidak penting sehingga bersikap cuek. Itulah beberapa tanda seseorang yang cuek. Cuek merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang dikenal juga dengan sikap bodoh amat, tidak peduli atau berhati dingin. Padahal seseorang yang cuek terkadang memang disenangi oleh sebagian orang. Banyak juga yang tidak merasa bahwa dirinya merupakan seseorang yang cuek. Sehingga ada beberapa tanda yang bisa dikenali untuk orang cuek menurut psikolog, diantaranya seperti tidak pernah berinteraksi, memilih untuk menyendiri, tidak memikirkan anggapan orang lain, tidak pernah memberikan perhatian apapun kepada orang lain, dan berhati dingin. Meskipun begitu, seseorang yang memiliki tanda-tanda cuek bisa saja seseorang yang introvert atau menyukai kesendirian, tidak suka berinteraksi, dan tidak mementingkan anggapan atau saran dari orang lain. Sehingga setiap manusia tidak bisa disamaratakan semuanya dan memiliki ciri khas masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, apa kata Alkitab mengenai cuek? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Bagi setiap kita yang memang introvert dan cenderung cuek, mari minta kasih Tuhan memenuhi hati kita, dan biarlah belas kasih Tuhan memenuhi hati kita, sehingga kita tidak cuek dan lebih peduli dengan orang lain. Karena kita adalah gereja dan perwakilan Allah di muka bumi ini. Maka orang di sekitar kita melihat Allah dan bagaimana kita hidup di dunia ini. Bagikan kasih Allah ke orang di sekitar kita.
Shalom. Saya Josaya. Saya Gladitya. Ya, bagaimana kabar ibu bapak saudara? Luar biasa. Amin. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita semua tetap diberi belas kasihan oleh Tuhan Yesus untuk dapat peduli di sekitar kita. Karena masih banyak yang membutuhkan kasih Kristus. Benar sekali. Ada yang buat kita memberitakan kabar Injil adalah malu, takut, dan bingung. Apa yang mau kita? Namun ketika kita meminta tuntunan Roh Kudus, pasti kita diberi arahan. Baik, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir hari ini. Bisa lambaikan tangan? Ada? Oh, belum ada ya? Oke. Sebelumnya kita bisa saling mengenal bila ada yang pertama kali hadir hari ini, tapi hari ini tidak ada yang hadir baru pertama kali ya. Kita selamat datang bagi semuanya yang jemaat-jemaat yang setia dalam Tuhan. Ada video-video yang ditanyakan sebelum ibadah dimulai dan ada hal-hal yang baru bisa kita dapatkan, seperti kesaksian yang kita saksikan tadi, perbuatan yang dahsyat dan yang kita alami bersamanya dapat kita saksikan pada banyak orang untuk menunjukkan betapa besarnya Tuhan dan kita sembah. Sebelum kita mulai ibadah, kami akan menyampaikan info gereja dalam minggu ini. Yang pertama itu ada berita duka telah meninggal dunia Ibu Teresa Ping Handayani pada hari Selasa 17 Oktober 2023. Kami segenap keluarga besar GPA 3 kiranya mengucapkan turut berduka cita dan juga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Yang kedua itu ada ini yang dinantikan mama kita ya. Mama kita ya. Fellowship BPI hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu fellowship yang diadakan hari Senin besok tanggal 23 Oktober 2023 dengan tujuan ke Lembang, ke Castello, Roti Market dan Lebak Dewata. Semua yang sudah mendaftar berkumpul di Pastori Gereja GPA 3 ya, bukan gereja yang lain. Jam 5 pagi, Bapak Saudara, jam 5 pagi dengan kostum warna kuning atau merah. Dengan kostum warna kuning atau merah. Ya, Tuhan Yesus memberkati perjalanan pulang dan berangkatnya ya. Berangkat dan pulang. Oke, selanjutnya itu ada doa malam. Diadakan hari Jumat 27 Oktober jam 19.30. Ini diadakan melalui Zoom dan akan dilayani oleh Pastor dari Sembulur. Mari kita sama-sama giat dalam berkomunitas dan juga saling menguatkan satu dengan yang lain di hari Jumat. Lalu yang keempat itu ada Era Community atau Remaja Betel Indonesia, diadakan hari Sabtu 28 Oktober 2023 jam 5 sore dengan tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh. Mari semua remaja yang bersatu padu dalam kebangkitan anak muda untuk membangun bangsa dan negara ini bersama-sama. Nanti pas selanjutnya ibadah raya Minggu 29 Oktober 2023 jam 7, jam 10 dan jam 5 sore yang akan dilayani oleh Pastor Samuel Anton Sidarta dari CAI Maranatha dan founder Unlimited Fire Youth. Mari Bapak Ibu kita belajar dan mendapatkan impartasi untuk punya hati misi bagi generasi. Ibadah jasa Minggu 21 Oktober 2023 jam 9 pagi di Ruko Sangrila Jalan Pala 27 Jasa. Bagi jemaat yang tinggal di daerah Jasa dan sekitarnya bisa hadir di ibadah satu Jasa dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijanarko. Ibadah Selayu Minggu 29 Oktober 2023 jam 5 sore di Jalan Selayu nomor 31. Bagi jemaat yang tinggal di daerah Selayu dan sekitarnya bisa hadir di ibadah Selayu. Persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan scan barcode di depan kursi Anda atau memberikan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Demikian info sepekan minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat yang diambil 1 Tawari 16 ayat 24. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama.
Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama yang mulai dari 1 Tawari. 1, 2, 3. 1 Tawari 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, karena buahnya baik yang harus dalam suku bangsa. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan bersama-sama menguji dan mulai pengajian hari ini. Masukkan hati dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita kalau pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di rumah, beribadah bersama ya Bapa. Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan kepada seluruh umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami berharap kepadamu, kami memohon pertolongan-Mu Tuhan untuk masalah pemerintah dalam pembagian bansos Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberi hikmat, memberi hati yang takut akan Engkau kepada seluruh pejabat yang terkait untuk dalam pembagian bansos Tuhan. Biarlah mereka boleh membagi bansos tepat sasaran, tepat kepada masyarakat yang membutuhkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau Engkau campur tangan Tuhan, bansos tersebut akan tiba pada masyarakat yang tepat ya Bapa. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa kami dengan pimpinan-Mu senantiasa ya Bapa. Kami bersyukur, kami punya Allah yang hidup, Allah yang besar. Biarlah kami juga memohon Engkau memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mencerahkan setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami seluruh umat-Mu Tuhan sungguh-sungguh fokus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran kami untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar. Dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan meresponi dengan tanggapan yang tepat, sehingga kami menjadi umat yang aktif, yang melakukan kebenaran firman-Mu, bukan pendengar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan juga mengurapi seluruh pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini. Seluruhnya ya Bapa, Kau urapi dan Kau pimpin kami, dan Kau juga mengurapi hamba-Mu Pastor Daniel yang memberitakan kebenaran-Mu. Biarlah benih kebenaran firman-Mu berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Kau pakai lidah mulutnya untuk memberitakan firman-Mu, dan firman-Mu yang hidup itulah yang membuat kami kuat, yang membuat jemaat-Mu hidup, membuat jemaat-Mu siap menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih
Kami serahkan seluruh acara ibadah pagi hari ini dari awal sampai selesainya dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus hamba bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Kalau bagian kasih dalam Tuhan, kayaknya kurang kedengeran di suaranya. Shalom. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pujian hari ini, kita boleh kasih salam kanan kirinya. Katakan apa kabar. Kita punya 1 menit untuk ngobrol sama sesama kita di samping kanan kiri depan belakang. Barangkali ada teman-teman yang baru datang minggu ini, boleh kenalan dulu, say hi. Ada banyak hal yang terjadi dalam seminggu ini ya, banyak yang bisa diceritakan, tapi kita ringkas saja dari 1 menit. Pokoknya kasih Tuhan itu baik. Masih setengah menit. Boleh Bapak Ibu yang di belakang, colek aja kanan kirinya. Halo, apa kabar? Lama gak ketemu. Kapan-kapan berangkat ibadah bareng ya? Gitu. Oke, kita semua siap bersukacita? Amin, luar biasa. Mari kita sama-sama bersuka bagi Tuhan. Amin.
duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya bahwa saat Tuhan dalam kita dan kita di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada kuasa yang bisa menandingi kuasa Tuhan, dan tidak ada kuasa yang bisa memisahkan kita daripada Tuhan.
kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Hari demi hari, bulan demi bulan telah kami lalui dan kami melihat gak ada satupun Tuhan Engkau tinggalkan kami, gak ada 1 menit, 1 detik pun Tuhan berpaling dari kami. Walaupun Tuhan, seakan-akan Tuhan gak menjawab apa yang kami mau, bukan karena Tuhan tidak mendengarnya, tapi karena Engkau tahu bukan itu yang terbaik bagi kami. Karena ya Bapa, biarlah pagi hari ini kami mengerti hatinya Bapa, mengerti hatinya Tuhan. Terlebih di hari-hari yang semakin penuh dengan gejolak, peperangan di sana sini, krisis, bencana, dan segala sesuatu yang menyadarkan kami bahwa waktu Tuhan sudah semakin singkat untuk Kau datang kali yang kedua. Karena ya Bapa, biar kami bersama-sama belajar isi hati-Mu pagi hari ini, urapi semua kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan juga apa yang Tuhan telah taruh di hati hamba-Mu untuk disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan amin.